Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peggy Satyasdea. Di sini saya akan mempresentasikan perangkat lunak atau software. Lanjut saja kita ke materinya. Komputer memproses data menjadi suatu informasi yang berguna bagi penggunanya. Dengan komputer diharapkan dapat meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai macam masalah. Sebelum menjadi informasi, data tersebut diproses melalui perangkat keras atau hardware dengan menggunakan perangkat lunak software. Hierarki informasi, data, pengelola data, kemudian informasi, terus ke pengetahuan. Di dalam teori, hierarki informasi disusun mulai dari kumpulan data atau fakta, pengelolaan dan pengurutan data dengan proses seleksi sampai menjadi suatu yang berguna berupa informasi. Informasi yang disusun secara sistematis dengan suatu alur logika tertentu menjadi konsep atau pengetahuan. Kemudian, perangkat lunak atau software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer, berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Perangkat lunak berfungsi untuk mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program, sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Berdasarkan perkembangan perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, yaitu era pemula atau pionir. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambung-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Cara mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu yang dilubangi pengguna komputer saat itu masih dilakukan secara langsung oleh sebuah program untuk sebuah mesin dengan tujuan tertentu. Kemudian era stabil. Pada era ini penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan penelitian dan akademi saja, tetapi juga kalangan industri atau perusahaan. Perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk baris-barisan pemerintah. Perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak yang dilakukan secara serempak atau multitask. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak penggunaan atau multi-user secara cepat atau langsung atau real time. Pada era ini mulai dikenalkan sistem basis data yang memisahkan antara program atau pemroses dengan data yang diproses. Kemudian era mikro. Pada era ini perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh pengguna untuk keperluan tertentu atau otomatis perlahan secara otomatis. Yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Terus era modern. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya ada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer yang mampu telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukanlah lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan sebanyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangan. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Fungsi perangkat lunak atau software merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antara komputer dan pemakai. Macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi menjadi 4, yaitu sistem operasi atau operasi sistem, kemudian program aplikasi atau application program, bahasa pemrograman atau programming language, program bantu atau utility. 1. Sistem operasi atau operasi sistem. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang berdasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Fungsi utama sistem operasi: menyimpan program dan akses, membagi tugas di dalam CPU, penglokasian tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data. Memeriksa kesalahan sistem, multitugas pada OS/2, Windows 95, Windows 98, Windows NT, dan 2000 XP. Pemeliharaan keamanan sistem, khususnya ada pada jaringan yang dibutuhkan kata sandi atau password dan menggunakan ID. Sistem operasi untuk mengendalikan program kerja komputer secara berdasar seperti mengatur media input, proses output, mengatur memori, penjadwalan memori. Yaitu bisa untuk PC-DOS, MC-DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, Macintosh, FreeBSD.
Contoh sistem operasi: disk operasi sistem atau DOS, Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Kemudian program aplikasi atau aplikasi program. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolah data, mengolah lembaran kerja program, presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Program aplikasi atau aplikasi program merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. 1. Word processing atau pengolahan data, program database, program spreadsheet, program CAD atau computer aided design, program layout, artikel atau publisher. Word processing merupakan salah satu program aplikasi di mana di dalam pengoperasiannya menggunakan teks atau text based. WordStar, Professional, WordPerfect, HitWriter, Microsoft Word, dan WordStar. Program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta pengelolaan database, yaitu Microsoft Access, SQL Server, terus MySQL, dan Oracle. Program spreadsheet merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis. Lotus 123, Microsoft Excel, Quarto, Supercheck. Program CAD, Computer Aided Design, merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau alat lukis seperti AutoCAD, PortDesign, CorelDRAW, terus Adobe Photoshop. Program layout artikel merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover PicMaker, Ventura, Harvard Publisher, Newmaster. Bahasa pemrograman atau programming language. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. 3 level bahasa pemrograman. Bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin atau assembly, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Kedua, bahasa tingkat tinggi high level language. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris, contohnya Basic, COBOL, Pascal, dan Floral. Ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa pemrograman 4GL, 4 generasi language, merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming atau OOP. Contoh software ini adalah Visual Basic, Delphi, Visual C++. Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer itu sendiri, Assembly Language, RPG atau Wrapper Program General. Bahasa tingkat menengah, bahasa dalam komputer yang menggunakan singkatan dan sudah mendekati bahasa sehari-hari, seperti program frontal atau formula translator. Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa komputer yang sudah dikembangkan dengan menggunakan sehari-hari, yaitu Basic, COBOL, Pascal. Program bantu atau utility merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya memformat disket, mengopi data, mengkompres file, dan lain-lain. Contoh software ini diantaranya Nord Utility, WinZip, Nortogos, dan antivirus. Perangkat lunak untuk keamanan komputer atau antivirus, yaitu untuk meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus maupun hacker diperlukan perangkat lunak seperti antivirus dan firewall. Virus adalah sebuah program yang menyusup dan dapat berkembang biak dengan sendirinya dalam media penyimpanan komputer. Dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus antara lain menghabiskan ruang atau memori media penyimpanan, mengganggu kinerja memori sehingga aktivitas memori lambat, mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan, merusak file-file yang terdapat di dalam komputer, merusak perangkat keras komputer dalam jangka waktu yang lama. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan virus: memberi proteksi komputer dengan antivirus, melakukan update antivirus dan database-nya, berhati-hati terhadap file kiriman atau file hasil download, mengetahui kondisi dan kerja komputer, melakukan backup data secara rutin. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk mempresentasikan perangkat lunak atau software. Terima kasih.